Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat ya anak-anak ibu di rumah? Nah anak-anak seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa untuk mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Nah, di sini seperti biasa Ibu Guru selalu menyiapkan doa, ya. Nah, perhatikan di sini Ibu sudah siapkan doa Bapa kami dan kita akan berdoa bersama-sama, ya. Ibu berdoa di sekolah dan kalian berdoa di rumah. Nah, sekarang semuanya ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekarang ya kita akan masuk ke tematik tema 6 subtema 1 pembelajaran yang keberapa? Ada yang tahu kira-kira? Kita masuk ke pembelajaran yang ketiga ya. Aku dan cita-citaku. Itu judul subtemanya ya. Nah, jadi anak-anak sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengingatkan kembali kepada kalian tentang aturan-aturan dan protokol kesehatan yang harus ditepati. Ya, maksudnya yang harus kalian patuhi, yang harus kalian ikuti. Yang pertama nih, ya, ketika kalian datang ke sekolah, nah di depan itu kan sudah ada Pak Sapam, kemudian ada tempat pencucian, ada tempat untuk kalian cek suhu ya. Nah, kalian cek suhu dulu, kemudian setelah itu kalian cuci tangan ya. Kemudian di situ sudah disediakan tisu ya. Nah, kalian ambil tisu, kemudian tisunya jangan kalian buang sembarangan. Ya, di situ sudah tersedia tong sampah. Jadi, tolong buang ke tong sampahnya ya. Jangan buang sembarangan tisu yang sudah kalian pakai tadi. Kemudian lewatnya itu di sebelah kiri. Ya, kalian belok ke sebelah kiri di depan kelas 1B itu ya, kalian belok ke sebelah kiri, ada tangga atas sebelah kiri. Ya, kalian naiknya dari situ. Jangan naik dari sebelah kanan ya. Itu untuk keluar. Ya, kemudian kalau misalnya kalian ada yang terlambat ya, ketika sedang berdoa ya, Ibu selalu ingatkan kepada kalian kalau Ibu tutup pintunya ya, maka teman-teman kalian di dalam kelas itu sedang berdoa dan jangan masuk dulu, tunggu di luar sebentar ya. Tunggu teman-temannya selesai berdoa, nanti ketika Ibu sudah membuka pintu baru kalian boleh masuk ya. Kalau Ibu belum perbolehkan untuk masuk, jangan masuk dulu. Itu bagian dari sopan santun juga ya. Kemudian kalau misalnya terlambat nih ya, kalian ada yang terlambat lebih dari 10 menit misalnya, dan itu terulang atau kalian terlambat berulang-ulang selama 3 kali, atau maksudnya sampai 3 kali kalian terlambat, itu nanti Ibu akan panggil orang tuanya untuk mengingatkan kembali agar kalian tidak terlambat setiap hari ya. Kemudian kalau misalnya ingin pergi ke WC juga ya, jangan seperti orang kondangan. Tahu kan, orang kondangan itu beramai-ramai ya ke tempat pengantinnya memberikan selamat. Kalau di dalam kelas itu tidak. Kita punya aturan yang harus dipatuhi, yang harus ditaati. Kalau keluar ingin ke WC itu cukup 2 orang saja. Ya, jangan sampai 3 atau 4 atau bahkan 5 orang. Cukup 2 orang saja. Nanti gantian. Kalau 2 temannya tadi itu sudah kembali ke kelas, baru kalian boleh keluar lagi. Kemudian ketika kembali lagi ke kelas seperti itu juga. Ya, masuk, ketuk pintu dulu, bilang permisi Bu, langsung masuk, baru kalian bisa masuk. Kalau Ibu belum bolehkan masuk, jangan masuk dulu ya. Itu bagian dari sopan santun, dari tata krama ya. Kemudian selama proses pembelajaran di dalam kelas ya, ketika Ibu menjelaskan materi di depan, tolong diperhatikan, didengar ya. Kalau Ibu suruh dengar, Ibu suruh catat ya, Ibu suruh kerjakan tugas, dikerjakan ya. Kita masing-masing punya waktu untuk berbicara. Jadi Ibu memberikan kalian waktu ya untuk berbicara, dan kalian juga harus memberikan Ibu waktu untuk berbicara dan menyampaikan materi di dalam kelas.
Kalau ibu menyampaikan materi tolong diperhatikan, jangan ribut sendiri, jangan ngomong sendiri. Nanti ketika diberikan tugas tidak paham tugasnya, bagaimana cara pengerjaannya. Nah itu akibatnya tadi karena ngomong sendiri, karena tidak mendengarkan ibu menjelaskan di depan. Akhirnya tugas yang ibu berikan tidak terselesaikan dengan baik. Ya, jadi itu. Tolong diingat baik-baik peraturan yang sudah ada ya, setiap hari ibu selalu mengingatkan kepada kalian. Dan jangan lupa untuk mengingatkan orang tuanya. Kalau mereka mengantar kalian sampai ke kelas ya, keluarnya dari mana? Nah, keluarnya itu jangan di tempat kalian masuk tadi ya. Keluarnya itu lurus langsung ya ke depan ya, jangan kembali lagi ke tempat kalian masuk tadi ya, tinggal lurus saja ya, kemudian ada tangga langsung turun ya. Jelaskan kepada orang tuanya juga ya, di mana tangga kita harus naik, di mana tangga kita harus turun. Nah kemudian ya, sebelum pulang itu ibu selalu semprotkan kalian hand sanitizer ya, karena kalian sudah belajar di kelas, sudah bermain juga dengan temannya, sudah pegang barang ini dan itu, dan kalian harus disemprot dulu tangannya ya. Kita harus tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Nah jadi anak-anak itu dulu ya tentang aturan yang ada di dalam kelas. Jadi mohon diingat ya tentang aturan-aturan itu. Nah sekarang kita akan lihat susunan pembelajaran hari ini. Nah susunan pembelajaran hari ini ya, materi yang pertama itu adalah tentang keberagaman pekerjaan, yaitu mata pelajaran PPKN. Kemudian yang kedua itu materinya tentang ketersediaan SDA atau yang disebut dengan sumber daya alam. Nah itu mata pelajaran IPS. Dan yang selanjutnya itu adalah amanat pada puisi. Nah itu mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Kalian boleh buka buku LKS-nya ya, buku LKS tema 6, subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Nah, kita yang pertama akan membahas tentang keberagaman kerjaan atau pekerjaan. Nah, di sini anak-anak, pekerjaan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya disebut dengan mata pencaharian ya. Jadi jika seseorang itu ya dia bekerja misalnya sebagai petani atau sebagai peternak, sebagai nelayan, nah itu disebut dengan mata pencaharian. Jadi di sini pekerjaannya itu sebagai petani ya, mata pencahariannya itu ya, dia bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Nah, kemudian selain itu ada jenis pekerjaan. Nah, di sini jenis pekerjaan itu dipengaruhi oleh keadaan alam dan lingkungannya, serta perbedaan ragam pekerjaan yang harus kita hargai. Nah, jadi anak-anak selain itu ya, kita harus saling menghargai pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Baik dia bekerja sebagai misalnya pembersih di jalan, atau misalnya bekerja sebagai nelayan atau petani ya, kita harus saling menghargai pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain ya. Yang penting sifatnya itu bukan pekerjaan yang merugikan kita dan merugikan orang lain. Jadi jenis-jenis pekerjaan itu beragam ya, berbagai macam ya. Orang bisa bekerja sebagai apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Jadi kita harus menghargai pekerjaan atau setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, anak-anak di sini ada gambar. Nah, ini ya kebetulan beberapa contoh ya keberagaman pekerjaan. Nah, misalnya di sini ini ada petani ya. Nah, ini ada gambar misalnya bermata pencaharian bercocok tanam. Nah, di sini ada bercocok tanam tomat, terong, padi, jagung, dan sayur-sayuran lainnya. Nah, kemudian pada gambar yang kedua itu adalah gambar atau pekerjaan di bidang peternakan ya. Nah, itu adalah di bidang peternakan ayam. Nah, ini adalah salah satu contoh ya bagian keberagaman pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya kita masuk kepada ketersediaan SDA atau sumber daya alam ya. Nah, SDA atau sumber daya alam itu terdiri atas hayati dan non hayati. Jadi ada dua jenis ya, ada yang hayati dan ada yang non hayati.